Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu ya dalam perkuliahan kita mata kuliah manajemen pemasaran. Pada hari ini kita masih dalam situasi pandemi, jadi perkuliahan kita masih dalam bentuk proses daring ya, pembelajaran daring, tapi jangan patah semangat, kita harus tetap semangat, walaupun dalam situasi seperti ini kita masih terus bisa melaksanakan proses perkuliahan kita ya. Baik, pada hari ini kita akan mendiskusikan ya masalah apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas, akan kupas satu persatu yang dimaksud dengan pemasaran. Baik, Bapak akan membuka dulu slide-nya ya. Kita akan buka slide-nya dulu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, kita akan membahas manajemen pemasaran ya. Di sini kita akan melihat definisi dan fungsi daripada manajemen pemasaran. Kita masuk dulu pada ruang lingkup ya, ruang lingkup pemasaran. Kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan pemasaran dulu ya, pemasaran dulu. Nah, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Ini definisi daripada pemasaran. Nah, ketika kita gabungkan dengan manajemen, kata manajemen, jadi definisi daripada manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi ini adalah definisi daripada manajemen pemasaran. Di manajemen pemasaran itu sendiri kita akan melihat beberapa komponen inti ya daripada pemasaran. Pertama ada wants, need, ada demands, di mana ada kemauan ya, ada apa yang kita inginkan, terus apa yang kita butuhkan dan permintaan. Kemudian ada produk, terus kita melihat value-nya, satisfaction-nya dan quality-nya. Nah, kemudian ada pertukaran, ada transaksi di mana di situ akan menjalin hubungan. Nah, disitulah tercipta yang namanya pasar ya. Jadi ini 5 daripada komponen inti pemasaran. Nah, kita melihat di sini alurnya ya. Pertama apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, permintaannya apa ya, produknya apa yang tadi kita inginkan butuhkan, kemudian nilai daripada produk itu apa, kualitasnya seperti apa, kemudian ada pertukaran di situ, ada transaksi kita jual beli. Nah, di situ kita akan ada hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, disitulah pasar. Nah, ya ini adalah 5 komponen pada pemasaran. Kita berangkat dulu ya dari kebutuhan, needs. Nah, jadi kebutuhan ya suatu pernyataan dari perasaan yang membutuhkan atau kekurangan. Nah, kalau keinginan, kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan, kepribadian seseorang, keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. Jadi ini adalah apa yang dimaksud tadi ya, kebutuhan, keinginan, kemudian ada permintaan. Keinginan manusia yang didukung oleh daya beli, manusia memiliki keinginan yang tak terbatas, tetapi memiliki sumber daya yang terbatas, manusia akan memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan terbesar dari uang mereka. Jadi dia membayar sesuatu produk, apa yang diinginkan, apa kepuasannya daripada produk itu ya. Ini adalah permintaan. Ketika kita puas dengan suatu produk, misalnya kita pasti akan membeli produk itu lagi ya. Jadi itu tingkat misalnya kepuasan kita terhadap produk tersebut, pasti kita akan membeli produk tersebut ya. Jadi apa yang kita keluarkan itu kita merasa puas dengan dengan produk tersebut.
Nah, di sini ada perbedaan antara produk dan jasa ya, produk dan jasa. Apa perbedaan antara produk dan jasa? Nah, produk itu adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Ya, produk itu ya bersifat fisik ya, fisik ada dan lain-lain. Kemudian kalau ada jasa, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat dapat ditawarkan oleh suatu kelompok kepada yang lainnya pada dasarnya tidak nyata atau tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Jadi perbedaan antara produk dan jasa ini sangat berbeda ya. Kalau produk itu bentuknya barang, kita bisa melihat atau memegang suatu produk tersebut. Kalau jasa kita hanya bisa merasakan feel-nya yang kita rasakan ya. Dan tidak ada barang di situ, tidak ada berbentuk barang karena itu bersifat jasa, pelayanan, servis. Nah, itu yang kita rasakan. Itu adalah perbedaan antara produk dan jasa ya. Nah, ini ada nilai kepuasan dan mutu. Jadi nilai pelanggan atau customer value. Selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya ya. Jadi di sini rumusnya yaitu nilai sama dengan total manfaat dikurangi biaya. Kemudian manfaat ya, manfaatnya jadi pemikiran pelanggan tentang kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi kita melihat apa manfaat dari suatu produk tersebut ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita melihat dari manfaat dari suatu produk tersebut. Kemudian ada biaya, ada sesuatu yang kita korbankan ya, kita korbankan untuk mendapatkan produk tersebut. Misalnya handphone lah ya, handphone ini sudah menjadi barang kebutuhan ya, sudah menjadi barang kebutuhan dan bisa juga menjadi barang keinginan. Keinginannya itu ya berdasarkan dari segi merek misalnya. Kalau handphone sendiri pun itu kita butuh. Handphone kita butuh untuk komunikasi dan media sosial dan perkuliahan kita seperti ini sekarang juga kita membutuhkan yang namanya gadget ya, membutuhkan handphone. Nah, kalau keinginannya itu brandnya atau mereknya, mungkin ada yang mau memiliki handphone yang mahal, ada yang biasa-biasa saja, tergantung daripada keinginannya. Jadi ada biaya yang kita keluarkan di situ untuk mendapatkan suatu produk tersebut. Jadi manfaatnya apa, kepuasannya bagaimana, sesuatu senilai dengan apa yang kita keluarkan ya. Nah, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ya. Jadi di sini suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli atau perbandingan antara kenyataan dan harapan. Di sini kita bisa melihat ya, kenyataan sama dengan harapan berarti pelanggan puas ya. Jadi ketika apa yang kita harapkan itu sama dengan kenyataannya atau realnya, itu berarti pelanggan puas ya. Misalnya kita membeli suatu barang, apa yang kita harapkan, misalnya barang itu yang kita harapkan adalah dapat membuat kita merasa senang misalnya ya. Contohlah dari segi handphone tadi ya, dari segi handphone tadi, apa yang kita harapkan dari segi handphone ini? Misalnya kameranya bagus, kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya juga menarik. Kemudian ketika kita membeli barang tersebut, sama dengan apa harapannya itu, sama dengan apa yang kita harapkan pada barang tersebut. Jadi kenyataannya sama ya apa yang kita harapkan. Nah, itu berarti kita puas terhadap produk tersebut ya. Nah, ketika kenyataan sangat apa ya, ketika kenyataannya lebih daripada apa yang kita harapkan, itu berarti pelanggan lebih puas lagi ya. Misalnya kita harapkan contoh apa kita harapkan barang produk ya, misalnya produk sesuatu produk yang misalnya makanan lah ya, makanan kita masuk ke sebuah restoran, kita memesan makanan, apa yang kita harapkan dari makanan tersebut, misalnya ada menu nasi ayam, cuman nasi ayam sayur misalnya ya.
Itu yang kita harapkan. Kita pesan menu apa yang kita harapkan itu yang keluar. Tetapi ketika apa yang kita pesan misalnya lebih daripada apa yang kita harapkan, misalnya kita dikasih bonus, dikasih free minuman, berarti lebih daripada apa yang kita harapkan, ya kan? Berarti kita lebih puas lagi. Jadi kenyataannya lebih daripada apa yang kita harapkan, berarti pelanggan merasa lebih puas lagi terhadap produk tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya ketika kenyataan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan, berarti pelanggan kecewa. Contoh banyak kita dapatkan ketika kita belanja online misalnya ya, kita belanja online. Contoh kita beli sepatu dengan nomor sekian, kemudian kita membeli barang tersebut, dikirimkanlah barang tersebut ke rumah kita sampai di alamat kita. Ketika kita buka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata sepatunya ada yang lecet, ukurannya tidak sesuai yang datang. Nah, itu kan membuat pelanggan kecewa. Nah, itu adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap produk yang kita beli ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ juga ada yang namanya mutu. Ada mutu, ada manajemen mutu ya atau total quality management. Mutu adalah sifat dan karakteristik total dari suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi kita melihat mutu daripada produk tersebut. Mutunya seperti apa? Ada yang namanya total quality management, program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk tersebut, memperbaiki produk, memperbaiki jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Nah, jadi di sini produk ini kita melihat juga daripada mutu daripada produk tersebut. Jadi kemudian ketika sudah melihat suatu barang, kita cocok dengan barang tersebut, ada yang namanya pertukaran. Tindak untuk memperoleh objek atau produk yang diharapkan dari seseorang yang dengan menawarkan sesuatu sebagai pengganti. Jadi ada pertukaran ya. Misalnya kita mau produk tersebut pasti kita mengeluarkan uang ya. Nah, di situ kita ada yang namanya pertukaran. Kemudian pemasar terjadi saat manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Jadi disitulah terjadinya pemasaran. Ya, ketika kita untuk memutuskan untuk membeli apa yang barang yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Syarat terjadinya pertukaran itu ada 4 ya. Jadi ada beberapa syarat untuk terjadinya pertukaran. Pertama, terdapat sedikitnya 2 pihak. Jadi ada 2 pihak, ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua, masing-masing pihak ini memiliki sesuatu yang berharga bagi pihak lain ya. Jadi si penjual memiliki produk. Produk ini berharga bagi penjual ya. Kemudian si pembeli memiliki uang. Uang ini berharga bagi pembeli untuk memiliki suatu barang tersebut. Kemudian masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Misalnya kita sebagai penjual, kita menawarkan barang tersebut, kemudian si pembeli tidak cocok dengan misalnya harganya. Jadi kita bebas mau menolak si pembeli tersebut atau mau memberikan apa yang dia tawarkan, misalnya harganya lebih murah. Jadi di situ ada kita bebas untuk mau menerima atau menolak penawaran tersebut. Kedua belah pihak tersebut dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang. Jadi kita dapat berkomunikasi dengan dari penjual dan pembeli. Kemudian ketika kita ada kesepakatan antara produk dan apa yang dibayarkan sesuai harga, kemudian ada yang namanya pertukaran. Berarti kita sudah menyerahkan produk tersebut kepada pembeli dan pembeli juga sudah membayarkan uang senilai apa yang dibayarkan oleh pada produk tersebut. Kemudian berarti dari situ tadi ada pertukaran, ada transaksi. Jadi perdagangan antara dua pihak tadi yang melibatkan paling sedikit dua ya, bentuk nilai, persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, dan persetujuan mengenai tempat.
Jadi ada transaksi di dalam pemasaran ini. Kemudian hubungan pemasaran atau relationship marketing. Di sini kita harus sebagai marketing juga ya, sebagai marketing, sebagai penjual ya, sebagai pengusaha, kita harus menciptakan atau memelihara hubungan antara penjual dan pelanggan kita sebagai pembeli. Jadi kita harus menjalin hubungan ya dengan si pelanggan ya. Jadi misalnya kita sebagai marketing, kita sebagai penjual, kita harus berkomunikasi baik terhadap customer kita. Misalnya kita mempunyai produk-produk baru, ada produk-produk yang berkualitas, kita tawarkan kepada pelanggan tersebut. Jadi ada pasar dan pemasar. Jadi di sini ada perbedaan antara ada pasar dan pemasaran. Jadi kalau pasar itu sekelompok pembeli aktual dan potensi dari suatu produk atau jasa. Kalau pemasar itu penjualnya memahami apa yang dibutuhkan oleh customer, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu harus kita ketahui sebagai pemasar. Misalnya customer itu membutuhkan produk si A misalnya ya, kita harus tahu kenapa dia membutuhkan produk ini, kenapa dia inginkan produk ini. Nah itulah gunanya pemasar. Kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pelanggan atau customer kita. Nah itu perbedaannya pasar dan pemasar. Ya. Kemudian kita lanjut, ada konsep daripada manajemen pemasaran ya, ada konsep daripada manajemen pemasaran. Di sini ada konsep produk, ada konsep produksi, ada konsep produk, ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran, kemudian ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Ya, kita akan bahas 5 konsep ini ya. Ini 5 konsep ini dalam manajemen pemasaran. Nah, konsep produksi. Jadi konsep produksi di sini bermanfaat pada situasi ketika permintaan produk melebihi penawaran, manajemen harus mencari cara untuk meningkatkan produksi. Jadi ketika misalnya kita menjual suatu barang dan barang itu diterima dari masyarakat, permintaannya banyak, di sini kita harus berpikir bagaimana kita meningkatkan produksi. Ketika biaya produksi terlalu tinggi, perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkan nilai daripada harga produksi tersebut. Ya, di sini kita harus berpikir bagaimana cara meningkatkan produksi ketika banyak permintaan. Konsep produk adalah gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perbaikan produk terus-menerus. Jadi di sini kita harus melakukan perbaikan produk terus-menerus agar produk tersebut dapat selalu diterima oleh pelanggan atau customer ya. Terus ada konsep penjualan. Nah, konsep penjualan yaitu suatu gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala yang besar ya. Kebanyakan perusahaan menerapkan konsep penjualan ketika mereka kelebihan kapasitas. Tujuannya adalah untuk menjual apa yang dibuat, bukan untuk menjual apa yang diinginkan. Jadi pemasaran seperti ini berisiko tinggi. Jadi kenapa berisiko tinggi? Jadi di sini apa yang kita buat itu yang kita jual ya. Jadi tidak perlu apa yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu yang kita jual. Di sini berisiko tinggi. Ketika kita menjual suatu produk, terus misalnya tidak diinginkan, tidak diterima oleh masyarakat, nah disinilah terjadi yang namanya ya kerugian ya. Jadi di sini resikonya sangat tinggi. Ada konsep selling konsep atau konsep penjualan. Di sini fokus pada penciptaan transaksi, bukan membangun hubungan jangka panjang dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi sifatnya di sini hanya menjual. Dia tidak membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi ketika dia menjual suatu barang, dia mau puas atau tidak terserah. Yang jelas dia jual. Ini konsep penjualan. Konsep ini berasumsi bahwa konsumen yang
terbujuk membeli produknya akan menyukai produknya. Kalau konsumen kecewa, mereka akan melupakan kekecewaannya. Ini adalah asumsi yang keliru. Karena konsumen yang kecewa akan menceritakan kekecewaannya kepada orang banyak. Nah, hal ini akan merugikan perusahaan. Jadi konsep penjualan ini hanya fokus kepada penjualan tetapi tidak membangun hubungan, ini juga akan sangat merugikan daripada perusahaan itu sendiri ya. Nah, ada konsep pemasaran atau marketing konsep. Jadi ya ini tadi yang kita bahas, bagaimana kita membangun hubungan dengan pelanggan, melihat apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, kemudian pelanggan itu puas. Nah, dari kepuasan itulah kita menghasilkan keuntungan. Kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Ketika pelanggan puas, otomatis pasti akan membeli barang kita lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah konsep yang betul-betul kita harus terapkan pada perusahaan kita nantinya atau pada adik-adik semua ini calon-calon pengusaha harus menerapkan marketing konsep. Ya supaya kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan kita, apa yang diinginkan pelanggan kita jalin hubungan, ada produk-produk baru kita tawarkan kepada customer kita membangun hubungan komunikasi dengan pelanggan. Jadi ini perbedaan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Kalau konsep penjualan, jadi mulai dari pabrik, produk yang sudah ada, penjualan dan promosi, laba lewat penjualan. Jadi kita ambil barang di pabrik, terus ada produknya, kita jual, laba lewat penjualan. Nah kalau konsep penjualan, konsep pemasaran, jadi mulai dari pasar, kebutuhan pelanggan itu apa, pemasaran terpadu, kemudian keuntungan yang kita dapatkan itu lewat kepuasan pelanggan. Jadi ketika pelanggan puas, otomatis kita mendapat keuntungan, pelanggan puas, balik lagi membeli barang kita. Jadi ini konsep pemasaran. Ini yang akan bakal menjadi pembelajaran kita ke depannya, pemasaran ini seperti apa yang kita terapkan kepada perusahaan kita nantinya atau adik-adik yang jadi calon pengusaha ini harus mengetahui konsep pemasaran ini ya. Ada juga konsep pemasaran berwawasan sosial atau sociality marketing konsep. Jadi konsep ini menawarkan berupa gagasan menyatakan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikannya kepuasan dan diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pelanggan dan masyarakat. Ya, konsep ini muncul karena seringkali terjadi perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan kurang memperhitungkan dampaknya pada lingkungan, kekurangan sumber daya, pelayanan sosial. Contoh ini ada alasan praktis dan murah digunakan kemasan dari styrofoam yang sebetulnya membahayakan bagi kesehatan manusia. Jadi di sini juga kita sebagai calon pengusaha atau kita yang nantinya akan mempunyai suatu perusahaan, kita juga harus memikirkan konsep ini berwawasan sosial. Jadi kita harus melihat lingkungan kita nantinya sekitar kita harus melihat kemasan yang kita gunakan itu nantinya ramah terhadap lingkungan atau tidak ya. Contoh ini yang styrofoam ini banyak yang digunakan oleh rumah-rumah makan. Sebenarnya styrofoam ini kan itu sangat tidak baik bagi lingkungan karena untuk daur ulangnya sangat lama. Jadi kita mungkin bisa berinovasi untuk mengganti kemasan kita mungkin dari box atau misalnya ada yang kayak semacam kotak-kotak dari Mika misalnya ya, yang kayak bento gitu atau semacamnya lah, yang ramah lingkungan lah ya, yang ramah lingkungan. Jadi kita harus memikirkan juga untuk perusahaan kita harus memikirkan lingkungan yang di sekitar kita juga, tidak merugikan lingkungan ya. Jadi itu tadi kita membahas tentang manajemen pemasaran. Ketika kita ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusi ya. Jadi ini cukup sekian materi yang saya sampaikan dalam hal manajemen pemasaran.
Lebih dan kurangnya ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.